Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ibu Marta Sundari MSI. Sebelumnya izinkan kami untuk mempresentasikan tugas aplikasi statistika dalam BK. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu ada Nafa Andri Nandia, ada saya Asmarani Wulandari, ada Bulan Raffi Anzani, ada Tiara Ayu Aryani, dan ada Safani Sakusuma Julia. Untuk materi yang pertama ada jenis skala data IPM dan jumlah guru. Skala data IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 yaitu ada Kabupaten Lombok Barat dengan skala 68,2, Kabupaten Lombok Tengah 66,43, Kabupaten Lombok Timur 66,3, Kabupaten Sumbawa 67,61, Kabupaten Dompu 67,84, Kabupaten Bima 66,3, Kabupaten Sumbawa Barat 71,63, Kabupaten Lombok Utara 64,42, Kota Mataram 78,91, Kota Bima 75,81, dan Nusa Tenggara Barat 68,25. Lalu skala data jumlah guru Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 ada Kabupaten Lombok Barat dengan skala 12,91, Kabupaten Lombok Tengah 12,54, Kabupaten Lombok Timur 11,76, Kabupaten Sumbawa 11,55, Kabupaten Dompu 8,65, Kabupaten Bima 6,13, Kabupaten Sumbawa Barat 13,19, Kabupaten Lombok Utara 12,97, Kota Mataram 13,79, Kota Bima 9,15, Nusa Tenggara Barat 11,14. Lalu selanjutnya statistik 5 serangkai untuk masing-masing PUBA jika skalanya interval dan rasio, jika bukan penggunaan persentase. Untuk skala data IPM Nusa Tenggara Barat tahun 2020, datanya ada 68,2, 66,43, 66,3, 67,61, 67,84, 66,3, 71,63, 64,42, 78,91, 75,81, dan 68,25. Kemudian datanya kita urutkan dari angka terkecil hingga angka terbesar. Itu bertujuan untuk mempermudah pencarian X-min dan X-max. Karena sudah diurutkan dari angka terkecil sampai angka terbesar, bisa kita lihat untuk X-min atau nilai data terkecil itu ada di warna ungu, yaitu 64,42. Lalu X-max atau nilai terbesarnya itu ada di warna pink, 78,91. Lalu untuk Q1, Q2, dan Q3 agar lebih mudah, kita pertama-tama mencari Q2 terlebih dahulu. Q2 yaitu nilai tengah dari data yang sudah kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Bisa dilihat dari yang warna biru, yaitu 67,48. Kemudian Q1 adalah nilai tengah yang berada di sebelah kiri,
yang berwarna oranye yaitu 66,3. Lalu untuk Y3-nya yaitu nilai tengah yang berada di sebelah kanan yang berwarna hijau yaitu 71,63. Selanjutnya, untuk skala data jumlah guru Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020. Datanya yaitu 12,91, 12,54, 11,76, 11,55, 8,65, 6,13, 13,19, 12,97, 13,79, 9,15, 11,14. Lalu sama datanya juga diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar. X-min-nya ada di warna ungu yaitu 6,13. X-max-nya ada di warna pink 13,79. Kemudian untuk Q1-nya ada di 9,15, Q2-nya ada di 11,76, Q3-nya ada di 12,97. Lalu selanjutnya ada analisis korelasi. Keterangannya yaitu X adalah data IPM, Y adalah data jumlah guru. Untuk data IPM itu kita masukkan dari data yang sudah ada, data jumlah guru juga kita masukkan dari yang sudah ada. Kemudian untuk yang X2 yaitu X yang dikuadratkan, berarti X dikali X. Jumlahnya adalah segini. Jika X-nya 68,2, 68,2 dikali 68,2 hasilnya 4651,24. Begitupun terus ke bawah. Lalu untuk XY yaitu X dikali Y. X-nya 68,2, Y-nya 12,91. Hasilnya 880,462. Begitupun terus ke bawah. Untuk Y2, Y2-nya adalah 12,91 dikali 12,91. Hasilnya yaitu 166,6681. Begitupun terus ke bawahnya. Lalu dijumlahkan. Untuk jumlah X-nya ada 761,7. Untuk jumlah Y-nya ada 123,78. Untuk jumlah X kuadratnya ada 52941,74. Untuk XY-nya ada 8589,78. Untuk jumlah Y kuadrat ada 1448,20. Lalu ini adalah rumusnya. YXY sama dengan SXY per akar SYY akar SXX sama dengan jumlah NI sama dengan 1 XI YI dikurang jumlah NI sama dengan 1 XI jumlah
NI sama dengan 1 YI per N per akar jumlah NI sama dengan 1 XI kuadrat dikurang jumlah NI sama dengan 1 XI kuadrat per N dikali akar jumlah NI sama dengan 1 YI kuadrat dikurang jumlah NI sama dengan 1 YI kuadrat per N. Sama dengan 8589,78 dikurang 761,7 dikali 128,78 per 11 per akar 52941,74 dikurang 761,7 kuadrat per 11 dikali akar 1448,20 dikurang 128,78 kuadrat per 11 sama dengan 8589,78 dikurang 8571,20 per akar 52941,74 dikurang 52744,26 akar 1448,20 dikurang 1392,86 sama dengan 18,58 per akar 197,48 dikali akar 55,34 sama dengan 18,58 per 104,532 sama dengan 0,1777. Jadi, nilai koefisien korelasi persen sebesar 0,1777. Berarti bahwa jumlah indeks perkembangan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan jumlah guru di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat hubungan linear positif sempurna yang sangat rendah karena jika jumlah indeks perkembangan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat bertambah atau dikurangi, maka jumlah guru di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu akan ikut naik atau turun. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tiara Ayu Aryani. Kepada Tiara dipersilahkan. Baik, selanjutnya di sini ada uji asumsi kenormalan data Y. Jika Y-nya adalah data IPM, maka periksa asumsi kenormalan data IPM. Di kotak pertama, itu ada nomor, atau kata lainnya adalah sampel. Di sampingnya itu ada Y sama dengan IPM. Lalu, di kotak paling bawah itu ada total, yaitu total dari Y sama dengan IPM yang dijumlahkan dari sampel pertama sampai sampel 11. Lalu rata-rata yaitu 69,25. Sampingnya itu ada Y sama dengan jumlah guru. Dan di bawahnya ada total 123,78 yang dijumlah dari sampel pertama sampai sampel ke-11. Lalu di sampingnya ada Y1 min Y bar, yaitu didapat dari Y sama dengan IPM dikurang dengan totalnya yaitu 68,20 dikurang 761,70. Begitupun sampai bawah. Lalu sampingnya itu ada X1 min X bar,
yaitu 1,66 dengan cara perhitungan 12,91 dikurang 123,78. Begitupun perhitungan sampai bawah. Lalu di kotak berikutnya ada Y1 min Y bar dikali X1 min Y bar. Jadi min 1,05 dikali 1,66 yaitu hasilnya min 1,73. Begitupun cara perhitungan seterusnya sampai bawah. Lalu jika sudah, yaitu di total dan hasilnya adalah 18,57. Lalu di sampingnya ada X1 min X bar kuadrat, yaitu perhitungan 1,66 di akar 2 jadinya 2,75. Begitupun perhitungan berikutnya sampai bawah dan totalnya yaitu 55,34. Lalu berikutnya ada analisis regresi linear. Yang pertama adalah pendugaan bagi koefisien kemiringan garis regresi beta 1 adalah dengan rumus beta 1 sama dengan sigma X1 min X bar dikali Y1 min Y bar dibagi sigma X1 min X bar kuadrat, yaitu 18,57 dibagi 55,34 mendapatkan hasil 0,3356. Yang artinya setiap penambahan IPM menyebabkan jumlah data guru naik sebesar 0,3356. Lalu penduga bagi intercept beta 0 adalah Y dikurang beta 1 X bar sama dengan 69,25 dikurang hasil yang data guru tadi yaitu 0,3356 dikali 11,25 sama dengan 65,4689. Jadi beta 0 adalah nilai dugaan bagi nilai rata-rata Y ketika X bernilai 0. Data kasus ini tidak ada data IPM. Sama dengan 0 sehingga beta 0 sama dengan 65,4689. Hanya mengindikasikan untuk data IPM yang berada dalam selang pengamatan. Lalu, dugaan persamaan regresi linear sederhananya adalah IPM dengan jumlah 65,4689 ditambah jumlah data guru yaitu 0,3356 data jumlah guru SMA. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Shelva. Baik, selanjutnya yaitu bagian F, yaitu uji T untuk analisis regresi linear. Yang pertama, itu menentukan hipotesis. Yang pertama, yaitu H0, di mana beta sama dengan 0,
yaitu IPM tidak berpengaruh signifikan atau nyata terhadap jumlah data dari guru. Lalu yang H1, yaitu beta tidak sama dengan 0, yaitu IPM berpengaruh signifikan atau nyata terhadap jumlah data guru. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi atau alfa. Di sini kita menggunakan alfa sama dengan 5%, yang didesimalkan menjadi 0,05. Lalu yang ketiga, langkah yang ketiga, yaitu menentukan T hitung, di mana rumusnya di sini langsung dimasukkan dengan angka, yaitu akar dari N-2 per akar dari 1 min R kuadrat, yaitu sama dengan 0,17 akar 11 min 2 per akar dari 1 min 0,11262736 sama dengan 0,17 akar 9 per 0,887, yaitu sama dengan 0,057 per 0,887, yang hasil akhirnya adalah 0,064. Lalu berikutnya, yang keempat itu daerah kritis, di mana H0 akan ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel atau minus dalam kurung T hitung lebih kecil dari minus dalam kurung T tabel, yang berarti H1 diterima. H0 akan diterima apabila minus dalam kurung T hitung lebih kecil dari T tabel, lebih kecil dari T hitung, yang berarti H1 ditolak. Yang kelima, langkah yang kelima, itu menentukan T tabel. T tabel sama dengan alfa per 2 dibagi N-1 sama dengan 0,05 per 2 dibagi 11 min 1 sama dengan 0,025 dibagi 10, yang hasil akhirnya adalah 2,2281. Yang keenam itu menentukan kriteria pengujian nilai T hitung dan T tabel. Di sini, bila nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima, H1 ditolak. Apabila nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Langkah yang terakhir yaitu kesimpulan dari hasil uji signifikansi, yaitu T hitung yaitu 0,064 yang lebih kecil dari T tabel, yaitu 2,2281, maka H0 diterima, artinya IPM tidak berpengaruh signifikan atau nyata terhadap jumlah data guru. Baik, selanjutnya dilanjut oleh Nafa Andri. Kepada Nafa dipersilakan. Baik, selanjutnya bagian G yaitu analisis seragam. Yang pertama ada hipotesis analisis seragam. H0-nya yaitu data IPM tidak berpengaruh terhadap jumlah data guru. H1-nya yaitu data IPM berpengaruh terhadap jumlah data guru. Yang kedua, kriteria uji analisis seragam. Kriterianya adalah jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0 dan diterima H1. Yang ketiga, pengujian hipotesis. Di sini terdapat perhitungan sumber keragaman untuk jumlah data guru versus IPM. Di sini ada Y-nya itu yaitu data IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020. Yang pertama ada Kabupaten Lombok Barat, jumlahnya adalah 68,2. Yang kedua Kabupaten Lombok Tengah, jumlahnya adalah 66,3. Dan yang ketiga Kabupaten Lombok Timur, jumlahnya adalah 66,3. Yang keempat Kabupaten Sumbawa, jumlahnya adalah 67,61. Yang kelima ada Kabupaten Dompu, jumlahnya adalah 67,84. Yang keenam ada Kabupaten Bima, jumlahnya adalah 66,3. Dan seterusnya sampai bawah, dan totalnya yaitu 761,7. Kemudian ditentukan juga rata-ratanya
Caranya yaitu 761,7 dibagi dengan jumlah data Y-nya, yaitu 761,7 dibagi 11. Hasilnya yaitu 69,25. Lalu untuk perhitungan selanjutnya ada YI duga. Yang pertama 65,4689 ditambah 0,3356 dikali 12,91 sama dengan 69,801 dan seterusnya sampai ke bawah. Lalu perhitungan selanjutnya Y duga dikurang Y bar kemudian dikuadratkan. Untuk yang pertama hasilnya 0,304, yang kedua 0,183, dan seterusnya sampai bawah, kemudian dijumlahkan, jumlahnya adalah 5,093. Selanjutnya ada perhitungan Y aktual dikurang Y duga kemudian dikuadratkan. Yang pertama hasilnya yaitu yang pertama 2,563, yang kedua 10,550, yang ketiga 9,709, dan seterusnya sampai bawah, totalnya yaitu 173,350. Untuk perhitungan selanjutnya, Y aktual dikurang Y bar kemudian dikuadratkan. Hasilnya yang pertama yaitu 1,102, yang kedua 7,927, yang ketiga 8,676, dan seterusnya sampai bawah, totalnya yaitu 197,489. Lalu selanjutnya tabel sidik ragam untuk jumlah data guru versus IPM. Untuk sumber keragamannya, yang pertama ada regresi, yang kedua ada galat. Selanjutnya ada derajat bebas. Derajat bebas regresi itu 1, derajat bebas galat yaitu 9. Totalnya yaitu 10. Lalu selanjutnya ada jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat regresi yaitu 5,093. Jumlah kuadrat galat yaitu 173,350. Jadi jumlah kuadratnya yaitu 197,489. Selanjutnya kuadrat tengah. Kuadrat tengah regresi yaitu 5,093. Kuadrat tengah galat yaitu 19,261. Lalu selanjutnya mencari F-hitung. Untuk mencari F-hitung itu caranya kuadrat tengah regresi dibagi kuadrat tengah galat. Jadi totalnya yaitu 0,2644. Lalu selanjutnya ada pengambilan keputusan. Uji F untuk parameter regresi dapat diperoleh dari tabel sidik ragam. Hipotesis untuk uji F ini adalah H0 yaitu beta 1 sama dengan 0, atau koefisien regresinya sama dengan 0. Tidak ada pengaruh IPM terhadap data jumlah guru. Lalu H1 itu beta 1 tidak sama dengan 0, atau koefisien regresinya tidak sama dengan 0. Ada pengaruh IPM terhadap data jumlah guru. F-hitung diperoleh dengan membandingkan kuadrat tengah regresi terhadap kuadrat tengah galat. Diperoleh nilai F-hitung sebesar 0,2644. Kemudian bandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel pada alfa 0,05 dengan F derajat bebas regresi, derajat bebas galat sama dengan F 1,9 sama dengan 5,12. Kemudian kesimpulannya yaitu nilai F-hitung lebih kecil dari nilai F-tabel, artinya IPM tidak mempengaruhi data jumlah guru secara nyata. Saya kembalikan kepada Nadine. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bulan Revi. Kepada Bulan dipersilakan. Uji T untuk data tunggal dan data berpasangan.
Data tunggal, suatu laboratorium hendak membandingkan metode baru untuk analisis selinum dalam air. Diadakannya percobaan mengetahui akurasi metode baru tersebut dengan menguji contoh air ledeng yang telah di-spiket dengan 50 ppb selinum menggunakan metode tersebut. Diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, ada 50,4, yang kedua ada 50,7, yang ketiga ada 49,1, yang keempat ada 49, yang kelima ada 51,1. Dengan jumlah 250,3, rata-ratanya 50,06, ragamnya 0,91, dan simpangan bakunya 0,96. Penyelesaian yang satu, hipotesis. H0 sama dengan 50 ppb, H1 sama dengan 50 ppb. Yang kedua, uji statistik T. Uji statistik T digunakan jika jumlah sampel yang diteliti kurang dari 30 atau N kurang 30. Jika alfa tidak diketahui, maka kita menggunakan alfa sama dengan 0,5. Yang ketiga, wilayah kritik. T hitung kurang lebih alfa dibagi 2 dalam kurung N-1 atau T hitung lebih besar T alfa min 2 N kurang 1 dengan alfa dibagi 2 adalah derajat bebas pertama dan N-1 adalah derajat bebas kedua. Yang keempat, cara menghitung T hitung sama dengan 50,06 dikurang 50 dibagi 0,96 dibagi akar 5 sama dengan 0,6 dibagi 0,96 dibagi 2,23 sama dengan 0,06 per 0,96 dibagi 2,23 sama dengan 0,14. Cara menghitung T tabel adalah T alfa dibagi 2 dalam kurung N-1 sama dengan T 0,05 dibagi 2 dalam kurung 5 kurang 1 sama dengan 2,776. Yang keenam, karena T hitung 0,14 kurang T tabel sama dengan 2,776, maka H0 diterima, artinya pernyataan bahwa akurasi metode baru untuk analisis selinum dalam air dapat diterima. Selanjutnya ada data berpasangan. Di sini ada 11 nama siswa mulai dari AP sampai dengan SC. Mempunyai pretest dan protes tentunya berbeda-beda. Untuk pretest AP 58,75, MR 60, FPL 43,75, AA 58,75 sampai dengan ke SJ yaitu 60. Posttestnya untuk AP adalah 58, MR adalah 70, AA adalah 85, FPL adalah 71,25 sampai dengan SJ itu 68,75. Selanjutnya cara menghitung D. D yaitu post-test dikurang dengan pretest. Untuk AP adalah hasilnya 26,25, MR adalah 10 sampai dengan SJ yaitu 8,75. Setelah mengetahui D, maka dijumlah yaitu hasilnya 200 dengan memiliki rata-rata 22,22 dan ragam 152,65 dan simpangan baku 12,36. Cara penyelesaiannya yaitu H0 sama dengan 0, H1 tidak sama dengan 0. Yang kedua, uji statistik T varietas. Alfanya yaitu 0,05 dengan derajat bebas N kurang 1 yaitu 9 kurang 1 sama dengan 8. Yang ketiga, wilayah kritik T hitung kurang dari T alfa per 2 N-1 atau T hitung lebih dari kurang T alfa kurang N-1 dengan alfa per 2 adalah derajat bebas pertama dengan
dan N-1 adalah derajat bebas kedua. T tabel yaitu T alfa per 2 sama dengan N-1 sama dengan T 0,0 per 2 sama dengan 9-1 yaitu 2,306. T hitung yaitu 22,22 dikurang 0 per 12,36 dibagi akar 9 sama dengan 22 per 12,36 dibagi akar 9 sama dengan 22,22 per 4,12 sama dengan hasilnya 5,40. Yang keenam, karena T hitung 5,40 lebih besar T tabel 2,306, maka H0 ditolak, artinya layanan bimbingan kelompok efektif untuk meningkatkan keterampilan bertanya siswa. Selanjutnya akan saya balikan ke moderator Nadine. Baik, sekiranya itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Terima kasih untuk Ibu Marta dan teman-teman yang sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.